Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Lama tidak berjumpa, sekitar semingguan lebih kalau tidak salah ya. Saya belum sempat untuk upload konten terbaru dan juga belum sempat menyapa dari para pemirsa, subscriber ataupun penonton setia channel Mantri Luka. Mohon maaf dikarenakan adanya kesibukan dan juga dalam rangka memperingati 17 Agustus ini ya. Jadi masih banyak kesibukan dan hari ini kembali saya akan membahas seputar permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pemirsa sekalian mengenai perawatan luka. Di mana di minggu-minggu kemarin ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber ataupun pemirsa sekalian mengenai perawatan luka bakar, perawatan abses, bagaimana caranya kalau tidak nyeri, perawatan luka diabetes, dan banyak lagi kasus-kasus dan sudah saya jawab dari kolom komentar ataupun yang sudah menanyakan langsung ke nomor WhatsApp saya. Oke, di sini hari ini kita akan membahas mengenai suatu permasalahan yang banyak sekali ditanyakan oleh para pemirsa sekalian, yaitu mengenai permasalahan luka abses ya, luka abses. Luka abses ini kalau kita bilang dalam bahasa Jawanya yaitu utunen ya, ataupun bisul dalam bahasa Indonesianya, memang terkadang harus dilakukan operasi. Untuk apa? Untuk membuang jaringan-jaringan mati. Dan kapan harus dioperasi? Nah, sebenarnya luka abses ini apabila memang dibiarkan, maka yang terjadi adalah perluasan jaringan. Luka yang rusak ataupun lukanya tambah lebar. Nah, hal itu yang akhirnya diputuskan apa? Diputuskan untuk dilakukan tindakan pembersihan di kamar operasi. Nah, untuk kasus-kasus abses ini setelah pos operasi memang terkadang apabila luka tidak dirawat dengan baik, maka yang terjadi adalah terjadi infeksi berulang. Ataupun yang terjadi adalah saat pergantian balutan akan terasa nyeri. Yang dimana memang terkadang sarannya adalah memasukkan kasa ke luka bekas operasi ataupun luka abses tadi. Sehingga saat pergantian menyebabkan nyeri. Nah, sebenarnya apakah tindakan tersebut sudah benar atau kurang tepat? Dan bagaimana sih cara kita agar nantinya saat proses perawatan lukanya tidak begitu merasakan nyeri dan akhirnya apabila luka tersebut nyeri, biasanya pasien-pasien ini akan mengalami trauma. Di mana kemarin ada salah satu komentar yang menyampaikan permasalahannya mengenai luka abses yang harusnya diganti 2 hari sekali dikarenakan pasien mengalami trauma, diputuskan diganti seminggu sekali. Oke. Nah, di sini ingat, pergantian balutan luka memang harus dilakukan secara rutin. Dan apabila luka seperti luka abses yang luasnya sangat lebar, itu jangan sampai menunggu terlalu lama. Karena apabila luka tersebut diganti terlalu lama, maka yang terjadi adalah akan menghambat proses penyembuhan pada luka, resiko terjadinya infeksi, dan juga resiko terjadinya penumpukan jaringan-jaringan yang mati. Ya, apabila nantinya luka tersebut lama digantinya. Ya, banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini juga para pemirsa sekalian, apabila permasalahannya adalah nyeri pada luka abses. Kebanyakan memang yang sering dikonsulkan kepada saya adalah lukanya dimasukkan kasa. Ya, ingat,
kasa merupakan suatu perban ataupun dressing yang seratnya sangat kasar. Dan itu memang nantinya apabila hanya diberikan kasa saja ataupun dibasahi dengan povidon iodin lalu dimasukkan, hal tersebut kurang efektif nantinya. Karena kenapa? Karena apabila nanti di proses pergantian maka biasanya jaringan granulasi itu akan menempel ya pada jaringan kasa sehingga ketika ditarik akan menimbulkan luka berulang, terjadi pendarahan dan peningkatan rasa nyeri saat pergantian balutan. So, bagaimana sih solusinya agar nantinya saat pergantian luka abses tidak terjadi rasa nyeri ataupun terhindar dari yang namanya pendarahan sehingga mengurangi risiko terjadinya nyeri. Baik, simak video ini sampai akhir agar nantinya mendapatkan cara-cara yang baik untuk mengganti balutan agar tidak nyeri khususnya pada luka abses. Oke, yang pertama para pemirsa sekalian yang perlu diperhatikan adalah yaitu salep yang diberikan. Nah, saran saya apabila luka tersebut masih mengeluarkan nanah ataupun luka pos operasi yang sudah bersih tinggal menumbuhkan jaringan, saran saya adalah silakan berikan salep yang mengandung oil base. Ya, contohnya banyak sekali seperti metcovazin, seperti burnazin, ya ataupun burnazin plus, ataupun smart garlic, ataupun hidrogel, ya boleh silakan dimasukkan ke luka bekas absesnya tadi. Terus nutupnya pakai apa, Mas? Nah, untuk menutupnya, saran saya jangan langsung diberikan kasa ataupun ketika ada lubang lalu dimasukkan kasa ya sampai penuh. Nah, itu saran saya jangan dilakukan karena akan menghambat pada proses penyembuhan pada luka. Logikanya adalah jaringan yang ingin tumbuh maka dia akan terhambat karena adanya benda asing di dalam lubang tersebut. Maka saran saya adalah cukup diberikan salep ataupun diberikan antimikroba yang berbentuk lembaran. Contohnya Aquacel Egi, ya, Cutimed Sorbac, ataupun Algel Egi, Acticode, Zorflex, dan lain sebagainya boleh dimasukkan. Ya. Tapi kalau lukanya sudah proses granulasi, ya cukup diberikan salep. Tapi lukanya kalau masih infeksi boleh diberikan dressing antimikroba yang berbentuk lembaran tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, lalu untuk menutupnya alangkah lebih baiknya apabila cairannya itu banyak, silakan menggunakan foam dressing. Ya, ingat foam dressing bentuknya seperti spons bedak yang akhirnya dia dapat menyerap cairan. Idealnya pergantian nih ya. Yang tadi karena pasiennya kesakitan maka diputuskan digantinya seminggu sekali. Wah, ini saya rasa kalau luka itu masih banyak mengeluarkan cairan, saran saya jangan sampai 1 minggu karena hal tersebut akan malah menimbulkan masalah yang baru. Jadi harapannya ya minimal ya diganti 3 hari sekali atau 2 hari sekali lah, tidak ada masalah ya. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf sekali lagi ya seperti biasa apabila lama tidak menyapa, tidak bikin konten yang akhirnya memang penjelasan penyampaian juga agak-agak kurang fluently ya, agak kurang lancar dan ini juga baru datang mudik, baru dari Probolinggo jadi saya sempatkan untuk menyapa para pemirsa sekalian dari seluruh subscriber, penonton setia channel Mantri Luka. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan terus support channel ini agar nantinya terus berkembang. Dan apabila nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar ataupun yang ingin langsung menanyakan perihal kasusnya di nomor WhatsApp saya, boleh silakan kirim saja di nomor WhatsApp saya. Dan kalau bisa ya kirimkan foto lukanya.
Karena nantinya agar saya dapat gampang menginterpretasi dan juga melihat kondisi yang saat ini terjadi pada luka para pasien sekalian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.